Presiden Jokowi baru saja menaikkan peraturan presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Dalam salah satu pasal dari Perpres tadi, pemerintah membuka peluang investasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan juga distribusi minuman keras, baik skala besar maupun skala kecil bahkan sampai eceran dan kaki lima. Pada satu sisi kita paham ya bahwa negara ini membutuhkan investasi untuk memutar roda perekonomian. Tapi pada sisi yang lain kita sangat menyayangkan jika pemerintah yang sudah kebelet untuk dapat investasi mengabaikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Bagaimanapun dasar negara kita adalah Pancasila, ada nilai ketuhanan di sana di mana nilai-nilai religius tidak bisa diabaikan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita khawatirkan jika dipaksakan akan timbul instabilitas karena muncul penolakan keras dari berbagai kelompok masyarakat. Hai guys, ketemu lagi di Afternoon Tea ya, edisi weekend nih, Sabtu 27 Februari 2021. Semoga lu semuanya sehat-sehat aja dan ingat ya, jauhi miras. Kenapa ya gue tiba-tiba ngomong miras nih? Karena nih gue kaget ya baca Perpres Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Kenapa gue kaget? Karena investasi dalam industri miras yang tadinya ada di dalam daftar negatif investasi itu barengan kalau gue nggak salah sama narkoba, senjata kimia, dan macam-macam yang lain ya, ada sekitar 6 atau 7 gitu, dikeluarin. Dan sekarang masuk ke daftar positif investasi. Jadi nih kalau lu punya duit nganggur ya misalnya ya 1 triliun gitu ya, lu bisa aja bikin pabrik miras besar-besaran. Jangan ya, ini cuman bercanda doang ya. Nah guys, intinya sebenarnya begini ya, jadi pemerintah itu memberikan ruang untuk investasi di bisnis tersebut dengan beberapa catatan. Jadi analoginya kalau kayak di department store gitu ya, ada diskon itu ada bintangnya ya, syarat dan ketentuan berlaku. Catatan penting adalah investasi hanya bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Bali, NTT, Sulut, Papua. Ada 4 ya. Dan itu pun dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Aduh, ini yang gue pusing ya. Apa hubungannya ya? Budaya dan kearifan lokal dengan miras. Masa ya kemudian kita bikin spanduk ya, tagline-nya adalah mari membangun budaya dan kearifan lokal dengan miras. Aduh, enggak banget ya. Nah guys, kita lihat beberapa poin ya. Jadi investasinya itu pertama adalah berkaitan dengan miras ya, miras minuman keras beralkohol dan juga minuman keras beralkohol berbahan dasar anggur ya, mungkin kayak wine gitu ya. Lalu ada lagi nih poinnya, yang diizinkan juga bukan cuma produksi ternyata, tapi perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol itu juga boleh. Kacau ya. Poin berikutnya, perdagangan eceran kaki lima itu juga boleh ya. Namun syaratnya jaringan distribusi dan tempatnya itu harus diselenggarakan secara khusus. Ya mungkin dibatasi ya. Ya anak kecil di bawah umur nggak boleh menunjukkan KTP gitu misalnya kayak gitu ya. Bayangan gue nih, imajinasi gue. Nah gue kebayang aja bahaya banget ya. Ya lo lihat ya, ini belum dilegalkan aja itu produksi dan peredaran miras ilegal itu banyak banget. Dan kita tahu ada berbagai kasus yang mengerikan terjadi gara-gara miras. Kecelakaan lalu lintas ya kan berkali-kali terjadi karena ternyata pengemudinya mabuk. Masih ingat gak sih lu bisa cek ya jejak digital, banyak banget berita-berita dari masa-masa yang lalu. Kemarin terakhir ya di podcast gua yang kapan? Kemarin kalau gua ngebahas ada polisi ya, Bribka ya kalau nggak salah CS ya di Jakarta Barat ya. Itu kemudian menembak 4 orang yang dia tembak, 3 tewas, 1 luka-luka dan 1 diantara yang tewas itu adalah tentara. Setelah apa? Masuk ke KVRM, mabuk-mabukan, nggak terima ditagih 3,3 juta. Aku juga bingung, minum apa ya? 1 drum kali ya, dia minum sampai 3,3 juta. Dampaknya luar biasa.
Banyak keluarga yang konflik sampai bercerai ya kan, kemudian suami tidak menafkahi keluarganya. Waduh, segala rupa lah ya. Apalagi kalau kemudian memang konsumsi adalah anak-anak muda dalam usia sekolah yang harusnya produktif, yang harusnya kemudian membekali diri dengan pengetahuan justru terseret dalam miras. Jadi kita jadi gagal paham juga ya, kenapa pemerintah kemudian justru melegalkan investasi dalam miras, bahkan tadi sampai ke levelnya adalah eceran. Nah, guys, kita ngerti ya kalau pemerintah itu memang sangat butuh investasi. Kan teorinya sederhana ya, ekonomi itu akan berputar gitu guys ya. Kalau apa? Kalau masyarakat itu punya penghasilan, ya nggak sih? Dia bisa melakukan konsumsi, bener nggak? Nah untuk itu dia mesti kerja. Nah gimana lapangan kerja mau terbuka kalau nggak ada investasi? Simpelnya gitu. Tapi ya nggak gitu-gitu juga. Kita ngerti ya pemerintah lagi pusing ya. Ya misalnya kemarin lu tahu kita udah lobby ya, bahkan sampai presiden itu nelpon Elon Musk ya. Untuk apa? Ngasih iming-iming lah ya, ngebujuk supaya Tesla itu berinvestasi bikin pabrik di Indonesia. Ternyata gagal. Tesla malah invest di mana? Di India. Gua nggak tahu ya apa iklim investasinya lebih bagus ya. Mungkin juga level ease of doing businessnya lebih tinggi ya. Sehingga akhirnya Indonesia nggak dipilih ya. Nah iya sih pemerintah butuh banget investasi, tapi kok yang begini-begini diambil gitu ya. Yang menarik guys, tadi kan disebut ada beberapa daerah ya yang dibolehkan untuk investasi ini. Salah satunya adalah Papua. Itu justru Majelis Rakyat Papua menolak keras guys ya. Itu menolak keras adanya investasi seperti itu di wilayah mereka. Ini ada salah satu ya, ini gua kutipin ya, gua lihat dulu nih ada beritanya ya. Ada Ibu Dorius ini adalah anggota dari semacam komisi agama lah gitu ya di Majelis Rakyat Papua. Beliau juga aktivis gereja. Beliau menekankan kalau mau investasi boleh di Papua, tapi bawa investasi yang baik-baik aja. Ya kita nggak menolak ya, kita menolak investasi dalam bentuk minuman keras dan investasi-investasi lain yang jelas-jelas buruk gitu loh. Nah ini yang kemudian juga sudah diangkat oleh salah satu politisi PKS yang menjadi wakil ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid. Dia intinya bilang begini, kan PKS itu lagi mencoba menggolkan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Dia tegaskan apa? Ini gak ada urusan dengan Islam atau bukan Islam. Tadi dia tunjukkan bukti bahwa Papua misalnya itu punya banyak sekali aturan yang berkaitan dengan larangan minuman beralkohol. Di kota Manokwari misalnya, yang dikenal sebagai kota Injil, itu ada Perda nomor 5 tahun 2006 tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol. Jadi kalau tadi Perpresnya bilang di Papua boleh, ditolak, ya kan ditolak. Ada lagi nih ya, Perda nomor 15 tahun 2013 ya di Papua. Sama ya, pelarangan produksi, pengedaran, penjualan minuman beralkohol disahkan oleh DPRD Papua dan Gubernur Lukas NMB. Ya ini kemudian diperbaharui dengan Perda nomor 22 tahun 2016. Jadi kata Dr. Hidayat Nur Wahid, di Papua nih yang mayoritas warga dan anggota DPRD-nya beragama Kristen itu malah sudah lama setuju dan memberlakukan aturan hukum yang melarang produksi dan penjualan minuman beralkohol. Jadi nggak masuk akal ya kalau kemudian sekarang pemerintah punya belit kebijakan, punya kelonggaran yang melonggarkan investasi di bidang miras. Ya. Nah, kemudian disinilah kita jadi berpikir dan curiga ya guys ya. Jangan-jangan guys ini memang ya tadi kebelet. Gak ada duit lagi. Kehabisan akal untuk menggerakkan investasi. Ya sampai-sampai Pak Anwar Abbas, beliau ini kita tahu adalah salah satu wakil ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga adalah tokoh di Muhammadiyah itu mengatakan begini. Ini jelas-jelas ya lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat. Ya, beliau tuh menyayangkan kan harusnya investasi gitu ya. Itu digunakan apa? Untuk menggerakkan ekonomi yang bisa memberikan kemaslahatan. Nah, kalau kemudian justru mendatangkan lebih banyak mudarat, lebih banyak masalah ya kenapa dilakukan?
Bahkan dengan tegas Pak Anwar Abbas mengatakan, nih kalau pemerintah begini ceritanya, ini mulutnya doang nih ngomong Pancasila, Pancasila, Pancasila. Tapi dalam kenyataannya justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Guys, kita bisa memahami ya kekesalan Pak Anwar Abbas. Bagaimanapun kan kita belum mengganti, tidak akan mengganti Pancasila kan. Sila pertamanya adalah ketuhanan. Ya, pemahaman yang paling sederhana adalah bahwa kehidupan bangsa kita ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religius yang menjadi salah satu dasar atau fondasi yang paling penting. Dan gue yakin ya, agama Islam, agama Kristen, dan agama-agama yang lain itu pasti menolak miras. Ya, menolak miras dan hal-hal buruk lainnya. I'm a Muslim ya, tapi gue pernah baca-baca Bible. Ya. Gue menemukan ada beberapa tempat di dalam Bible, beberapa ayat, beberapa verses yang menegaskan bahwa even umat Kristiani pun dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah itu yang gue pahami ya, gue gak tahu, gue gak masuk lebih dalam, ntar salah ya. Jadi intinya guys, kalau kita berpegang pada Pancasila ini mestinya gak dibenarkan begitu. Yang gue khawatir apa? Manfaatnya sebenarnya sedikit gitu kan ya, kemudian mudaratnya, persoalannya banyak. Yang gue khawatir tadi ya, akan muncul penolakan dari masyarakat yang semakin lama semakin masif. Dan kemudian juga ini akan berimbas pada instabilitas dalam negara kita. Ya itu yang paling gue khawatirkan sebenarnya. Nah guys, satu hal yang juga jadi catatan. Ya, jadi rupanya ini ada satu ustadz kita nih yang kadang-kadang tuh memang pernyataannya tuh gue gak bilang kontroversial sih ya, tapi memang mengundang berbagai respon pro dan kontra, yaitu Tengku Zulkarnain. Kayaknya dia kesel nih ya. Kenapa? Karena kan kita punya wapres ini kiai ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu loh, tokoh agama ya, seorang ulama senior yang sangat kita hormati, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Nah tapi kok gak bersuara gitu ya. Iya sih ya, harusnya kan dalam situasi-situasi kayak gini kita mendengar suara Pak Ma'ruf Amin ya, bersikap tegas melarang begitu ya. Jadi kemudian ini siapa namanya, Tengku Zulkarnain bilang begini, Pak KH Ma'ruf Amin YTH, Presiden telah buka izin investasi miras dan jual miras sampai kaki 5 dengan syarat tertentu. Sebagai wapres dan kiai, Bapak bersuaralah karena ya Pak Yai satu paket, maksudnya satu paket tuh presiden wapres gitu ya, dan satu tanggung jawab di akhirat kelak, khawatir nanti akan dibuka pelacuran dan perjudian. Menurut gue kekhawatiran Tengku Zulkarnain make sense ya, make sense. Ya kalau satu hari misalnya pemerintah bingung ya kan sumbernya apalagi ya nggak tahu juga ya. Mungkin terlalu jauh kekhawatirannya, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin ya guys ya. Kemudian beliau juga mengatakan begini ya, sebagai negara berpancasila tidak pantas cari duit untuk negara pakai cara produksi miras dan jual miras. Negara ini gemah ripah loh jinawi. Apa sumber duit sudah bangkrut sampai mesti produksi dan jual miras buat cari duit? Pak Ma'ruf Amin tidak malukah? MUI mana suaranya? Tegas ya. Oke guys, jadi kita kembali ingin mengingatkan pemerintah hati-hati ya. Karena bagaimanapun ya pemerintah itu butuh dukungan publik. Dan kalau kita bicara publik, kita bicara masyarakat, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Muslim itu tahu pasti bahwa miras adalah sesuatu yang dilarang dalam agama mereka. Dan ketika itu kemudian menjadi kebijakan pemerintah membuka investasi di sana, yang gua khawatir adalah kemudian terjadi penurunan kembali, degradasi lagi dari kepercayaan masyarakat atau publik terhadap pemerintah. Belum lagi kalau kita bicara social cost yang mungkin timbul ya, adanya keresahan, kriminalitas meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Nah tentu saja kita berharap ya pemerintah masih mau mendengar suara-suara kritis yang mengingatkan bahwa membuka pintu investasi untuk miras apalagi sampai level eceran itu bukan kebijakan yang bisa diterima. Itu aja dari gua guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.